Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya dengar pidato Luhut Binsar Panjaitan ya. Kalau proyek yang di Rempang itu enggak diteruskan, kita itu rugi katanya. Ya. Jadi kenapa harus dicabut dari program PSN proyek strategis nasional sebagaimana protes dari Muhammadiyah dan lain-lain, termasuk Amin Rais bilang stop itu ya, investasi di asing di Cina, investasi Cina di Rempang, ya, di Batam, di Galang. Kata Luhut kalau ada yang salah ya kita benerin kekeliruannya itu. Jadi kalau kita batalkan, katanya kita yang rugi. Ya, kita sekarang bahas yang rugi dalam pengertian Luhut itu apa ya? Apakah yang rugi itu negara keseluruhan? Apakah yang rugi itu bisnis orang-orang yang terkait dengan proyek itu? Kan nggak mungkin orang Indonesia nggak terkait ya. Kalau kita lihat sendiri, Luhut ini seorang yang pemain bisnis yang handal ya. Dan dia menggunakan powernya untuk mengembangkan bisnisnya kan. Di saat dia menjabat maksudnya bisnisnya itu berkembang ya kan. Dan dia membayar pajak yang cukup tinggi juga kan gitu ya. Sebagaimana pengakuan dari Sri Mulyani. Dia segala punya. Motor listrik punya. Nikel mungkin punya. Memberikan karpet merah untuk Cina ya, masa dia nggak dapat apa-apa ya kan? Nggak mungkin lah. Ya jujur aja maksudnya. Terus dia berantem dengan kontras dengan Maulidiyanti itu dan Haris Azhar bahwa dia di Papua ikut main katanya perusahaan yang berafiliasi ke Luhut, terus diperkarakan sama Luhut alasannya pencemaran baik. Jadi dia punya diduga main di emas, di nikel, batu bara, sawit, motor listrik. Jangan-jangan ada jejak-jejak bisnis juga di Rempang ya. Di Pulau Rempang itu Rempang Galang. Kita nggak tahu, katanya ada jejak bisnis juga Erick Thohir di sana sama Luhut di sana. Jadi kita harus lihat konteks rugi yang dimaksud oleh Luhut itu rugi bagi siapa gitu ya. Apakah bagi negara? Lah kalau rakyatnya kemudian terus diusir-usirin kayak di video-video yang mengerikan itu, disuruh dikosongkan dengan batas waktu September, ya kan? Berapa kampung itu rencana Bahlil ya. Bahlil juga apakah punya kepentingan juga ya? Kita juga repot ini pejabat-pejabat kita ini, kayaknya nggak tulus untuk membela kepentingan bangsanya sendiri karena dia terkait linkage ya dengan bisnis-bisnis itu, dengan investasi-investasi itu ya kan. Apakah Luhut itu nggak terkait dengan Tommy Winata misalnya yang punya perusahaan MEG atau MEG itu apa sih? Elok Graha itu ya, yang akan mengelola Rempang Eco City itu. Apakah nggak ada kaitan bisnis di antara oligarki? Kita juga bertanya, apakah Prabowo juga nggak terkait misalnya dengan bisnis yang besar ini yang katanya tahap pertama 117 triliun apa. Jadi cara melihat Luhut dalam persoalan ini berbeda dengan cara melihat Habib Rizik, Amin Rais, dan Anies Baswedan yang membela kepentingan masyarakatnya sendiri dan tidak peduli dengan investasi. Yang penting kalau ada modal, tabrakan dengan kepentingan dalam negeri, kepentingan penduduk Indonesia, maka pejabat ya atau penguasa itu haruslah memihak kepentingan bangsa sendiri. Itu tesisnya. Kenapa orang menolak ya investasi Cina di Rempang itu? Karena yang dikorbankan adalah rakyat. Harusnya kan punya paradigma membangun tanpa menggusur, atau paradigmanya siapa itu
Anies Baswedan, jadi ada social market economy misalnya kan gitu ya. Masyarakat itu diberdayakan dalam pengembangan ekonomi di satu kawasan. Jadi nggak dibiarkan seperti free market yang akan membunuh ya. Orang-orang yang dilemahkan oleh peraturan, orang-orang rakyat biasa itu akan lenyap kalau tanpa perlindungan dari negara ya. Jadi kita agak mempertanyakan ya rekam jejak Luhut Binsar Panjaitan dengan bisnisnya itu, yang juga dia berbisnis dengan anaknya Pak Jokowi, Gibran, itu dalam konteks rugi di Rempang itu. Rugi dalam pengertian apa? Apakah rugi betul-betul negara yang rugi, ataukah dia ikut rugi karena dia ikut misalnya bermain dalam pusaran investasi yang berasal dari Cina itu? Saya nggak tahu. Silakan simpulkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.